Balik lagi bersama gue Remo And gue Jenny di OT. Obrolan tidak penting. Oke. Nah, mau Oppo, asik lu muncul. ora. Gimana Jen? Kita mau bahas apa nih hari ini nih? Nah, gini. Jadi tuh gua tuh melihat banyak apa ya? Masih banyak jomblo-jomblo gitu. Oke. Tapi jomblonya bukan apa namanya? Bukan cowok gitu. Cewek yang masih menjomblo gitu. Oke. Maksudnya belum punya pasangan lah gitu. Nah, mungkin kan apa yang di luar sana kan ya nggak peduli juga gitu maksudnya. Ya mungkin beberapa ada yang lagi nyari. Nah iya, Ya. maksudnya kita mau mungkin kan teman-teman nih penasaran gitu. Apa sih yang fakta tentang cowok gitu kan? Bener oke, apa oke, enggak? oke. Nah di sini kita pengen apa dari sisi kita ya sebagai Ya. cowok ya. Pengen apa nih? Jadi kita tuh pengen mematahkan atau membenarkan stigma yang ada di sekitar kita tentang cowok gitu. Benar. Tapi ini dari sisi kita. Jadi sebagai ini cowok. ini khusus dari gue dan Jenny sama Koet di Iya. belakang kamera gitu. Jadi kalau memang ada yang beda ya udah, ya ini versi kita. Iya. Lu ya lu, gue gitu kasarnya gitu. Betul. Oke, nah kalau menurut lu Jen, Ya. stigma atau mitos tentang cowok yang lu tahu dan lu ngerasa gue nggak gitu tuh apa? Ada gak? Cowok mitos cowok yang sebetulnya cowok tuh nggak gitu. Iya. Dingin, sikap dingin. Oke. Jadi kan banyak cewek yang lihat kok ini cowok dingin banget gitu, maksudnya ya gitulah, nggak mau nyapa atau apa gitu. Iya, kan, iya. gitu. Mungkin dia meriah. Ya itu bisa juga menunjukkan kasih Cuek sayang. gitu ya. Cuek lah gitu. So cool. Tuh. Nah kadang-kadang kalau menurut gue ya sebagai gue pribadi, cowok itu bingung memulai gitu loh. Kayak misalkan harus nyapa duluan gitu kadang-kadang sama cewek yang mungkin yang dia belum terlalu akrab atau apa gitu. Ada yang model cowok kayak gitu. Karena kan memang di apa ya? Di dalam budaya kita tuh kan cowok harus mulai duluan kan. Betul. Nggak bisa cewek gitu karena Iya. ibaratnya kalau ada cewek yang mulai duluan dibilang agresif. Iya, gitu kan. benar. Padahal menurut kita sebagai cowok nggak ada masalah. Nggak ya ada kan? masalah Nggak ada karena masalah. cowok itu sebetulnya bukan dingin, dia nggak mau basa-basi sebetulnya. Maksudnya kayak dia cuman kayak lu ditegur apa itu kan kayak basa-basi. Iya kan? kayak Sebagai orang iya, ngapain sih iya, gitu ya. ngapain sih kayak basa-basi gitu. Sebagai cowok tuh lebih ke arah situ sih sebetulnya. Gitu. Nah kalau Koet ya Kayaknya sih kalau yang begitu kebanyakan yang introvert, yang orangnya tuh kalau bergaul agak susah. Nah, Kayak gua tapi gitu ya. kalau yang extrovert kan ya sama siapa aja kan temenan dengan cewek cowok Iya, ya iya. kan. Tapi kan kalau yang Iya. introvert kan agak pilih-pilih kan. Jangankan Iya. sama cewek, sama cowok aja spesies aja dia milih-milih. Iya. Mungkin yang agak sulit tuh sebenarnya mereka bukan cool. Mereka tuh diem karena aduh anjir gua mau ngomong apa gitu. Takut salah. iya. Nah kalau dari lu, ada gak stigma tentang cowok yang menurut lu nggak benar gitu? Stigma yang menurut gua nggak benar. Mungkin kayak kan kalau cewek bilang wah semua cowok sama aja gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau cewek dibilang berarti kalau gua sama dong sama member BTS. Ya beda lah, lah kan cowok. Ya bukan nama artis. Oke deh kalau bukan nama artis, gua berarti sama dong kayak bapak lu. Nah dia nggak terima juga. Iya kan? Oke. Jadi menyamaratakan bahwa misalkan cowok itu brengsek, semuanya brengsek lah pokoknya gitu ya. Tapi kalau cowok baik, nggak dibilang semua cowok sama ya. Betul. Ya itu, jadi tolonglah. Itu gara-gara pepatah, gara-gara susu nila setitik. Nah. Rusak nila sebelanga. Hancur nih gitu. Iya. Ya. Gara-gara dilaser titik, Rusak kayak su- satu sebelahnya rusak. Rusak susu sebelanga. Nah, gitu lah. Ini peribahasa gue berapa nilainya? Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ya ke topiknya. Ya, kita udah dapat data. Ya, seperti biasa dari sumber terpercaya kita sudah ada di sini. Semoga tidak laknat.
Jadi yang ini kayaknya nih sumbernya ini Apa? yang bikin nih perempuan. Oh. Oh, oke. Judulnya Apa? 25 fakta cowok yang harus kita ketahui. Nah, ini kita cross check nih. Nah, itu. Jadi Benar-benar. kita di sini ingin memastikan bahwa yang 25 ini benar atau enggak nih, gitu kan? Ya. Supaya tidak menjadi Generalisir. ya, dan juga misinformasi Betul. gitu. Ya. Oke, kita mulai ya. Boleh, boleh. Yang pertama. Mana? Enggak ada. Gimana? Cowok sebenarnya tidak selalu menyukai wanita yang cantik. Mereka lebih menyukai wanita yang penampilannya rapi dan enak dilihat. Tidak harus wajahnya cantik. Gimana menurut? Silakan dibaca. Oh, oke, menurut gue dulu ya. Kalau menurut gue tergantung sih. Jadi gini, kalau gue cantik itu udah pasti yang kita lihat cantik atau enggak. Itu yang pertama. Nggak bisa bohong lah itu mah. Buat gue ya, ini buat gue. Nggak bisa bohong. Nah, cuman setelah itu kalau udah kenal baru tuh bisa jadi ada yang nggak secantik nih cewek, tapi secara attitude, secara berpakaiannya, stylenya dan sebagainya ternyata lebih enak dilihat gitu. Karena kadang-kadang ada cewek yang sudah merasa cantik, gue nggak perlu ngapa-ngapain, ngerti nggak? Karena kan gue pernah waktu itu ada yang bilang kalau cowok udah ganteng atau cewek udah cantik pakai apa aja mah bagus, nggak juga. Nggak, itu menurut gue nggak. Menurut gue ini tidak seperti itu kan. Jadi menurut kalau gue pribadi ya cantik ya apa yang kita lihat pertama pasti cantik, bukan lu pakai apa. Iya, kalau ceweknya cantik kentut mulu ya. Ya mesti ke dokter dikenalin kayak sama gitu. keluarga, masa kita pura-pura Iya, dulu iya. kan? Ah. Waktunya minum obat nih. Oke, kalau lu, Jen? Gini, kalau gua dari sisi gua bukan cantik sih, nggak ngebosenin dilihat, manis lah gitu istilahnya. Karena kan beda-beda ya, menurut cantik menurut gua belum Betul, tentu gitu betul, kan, betul, selera itu. Kalau gua tuh lebih lihat nih cewek ini membosankan atau tidak. Maksudnya gimana? Cowok tuh gini, cowok tuh udah punya pikiran panjang. Ya. Oke. Maksudnya ya begitu melihat, wah nih cowok. Tenang. Ini kita Ini coba kesalahan. nggak gini. Intinya gini, apapun keputusannya, kita pasti support kok. Nah, Goblok. Nggak, misalkan cowok nih, dia dia cewek. Maksud gue tadi begitu. Iya. Nah, cowok nih lihat cewek nih, dia kan pikiran udah panjang nih. Wah, nih cewek nggak ngebosenin nih gitu maksudnya. Nah, terus dilihat wah ceweknya atraktif gitu maksudnya kita Nggak malu-malu bukan nggak malu-malu maksudnya merespon. kalau misalkan kita jalan sama dia gitu kayaknya seru gitu loh. Ngerti Oh nggak? iya, anaknya nggak jaim. Iya gitu loh. Bocor, anak bocor. Nggak bocor. Nggak harus bocor, Harus bocor. cuman nggak jaim gitu kan. Asik aja Pokoknya gitu. kalau atraktif biasanya kalau di telepon langsung angkat. Ya, halo dengan siapa? Iya, dan ngangkatnya pun nggak yang kayak males-males atau apa, semangat aja kayak nggak gini. Tadi mau gue potong sedikit. Yang nggak jaim itu tuh sebenarnya bukan harus bocor. Kayak contohnya gini, misalkan lu pada masa itu ngajak rame-rame nih, ada teman-teman, ada cewek yang main biliar. Nah, ada cewek yang aku nggak bisa, aku nggak tahu caranya gitu. Ada juga yang kayak coba nggak bisa, bego. Iya. Nah itu yang nggak jaim tuh yang gitu. Gitu. Jadi dibawa seru aja. Iya, jadi kayak nggak jaim itu tidak takut untuk tidak bisa atau terlihat Mungkin jelek lebih gitu. ini Pak, kalau menurut saya dia itu tidak menutupi kekurangan dia. Betul, dia apa adanya. betul. Ya gua nggak bisa ngajak sama Betul. lain. Jadi nggak harus selalu terlihat perfect. Nah, itu. Iya. Ya. Nah, itu loh. Ya, jadi yang penting asik dibawa jalan, seru lah intinya gitu ya. Iya, seru. Berarti tadi masalah cantik tidak terlalu. Karena itu kan selera cantik tadi kan. Oke, nggak. Tapi maksudnya seperti yang dia bilang di sini kan, cowok sebenarnya tidak selalu menyukai wanita yang cantik. Mereka lebih menyukai wanita yang penampilannya rapi dan enak dilihat. Tidak harus wajahnya cantik. Itu gimana? Kalau gua tidak harus wajahnya cantik karena cantik itu selera, benar. Ya.
Ya. Penampilan. Kalau kan poinnya penampilan. poinnya penampilan, ya iya dong, maksud gua rapi itu kan ya dandanan ya, masa lu pakai baju yang di sininya bolong. Ya ibaratnya gini, ada yang cantik bajunya nggak rapi sama yang nggak cantik tapi bajunya rapi. Bajunya rapi. Begini deh, itu kan baca lagi. Iya, jadi intinya gini. Ini kalau kata gua kan, itu kan kalau cantik, berpenampilan tidak rapi, sama menarik dan enak dilihat kan. Enak dilihat itu ada dua loh, bukan cuma rapi doang. Kalau dia Iya, jadi mix and match-nya masuk gitu, dandanannya tuh Iya. cocok itu gitu. satu. Ya. Kedua, laki-laki itu kebanyakan ya walaupun mukanya pas-pasan, tapi kalau bentuk badannya bagus dan dia bisa mencari baju yang sesuai dengan bentuk badannya dia, ya pasti pada ngeliatin dong. Ya, itu bisa juga, itu iya bisa kan? juga. Ya, jadi Poinnya di situ. ya jadi lebih ke gimana caranya lu mengakali aja sih, ya kan? Jadi Iya, benar. mukanya kasar-katanya B aja, tapi dia punya aset lain. Iya. Nah, itu yang Atau gini, kalau nggak body pun misalkan gini, lu nggak cantik, tapi lu bisa menutupi kekurangan lu. ketidakcantikan lu menurut masing-masing orang itu dengan dandanan lu yang akhirnya lu jadi tampil lebih lebih menonjol gitu. Kan Lebih beda-beda. menonjol. Kadang-kadang ada yang kan kayak misalkan contoh kalau muslim misal demen ngeliat yang pakai hijab dan ini kayaknya enak rapi gitu. Ya. Ada juga yang kalau yang agak melenceng, ini seksi gitu kan. Ya, atau misalkan gini, yang cantik cuman pakai celana pendek, sandal jepit. Nah, yang biasa-biasa aja tapi Rapi. pakai misalkan kalau dari gue misalnya pakai boots, terus kayak celananya panjang, terus kayak gitu. Kalau penampilan sih gini ya, kalau gua ya, kalau dia pakai sandal jepit doang, celana pendek misalkan atau apa gitu, asal dia cocok dengan penampilan dia dan dia pede, kan kelihatan menarik sih. Buat gua misalkan, kalau misalkan dia makainya pede ya, itu jadi menarik. Gitu. Apalagi kalau orangnya cantik. Ya itu double. Ya kan gue bilang, kalau cantik itu kan relatif, selera masing-masing gitu loh. Tapi sebenarnya kalau menurut gue poin ini tuh mengutamakan bukan masalah ininya doang. Jadi kalaupun dia cantik, dia nggak bisa nyari style atau gaya yang kelihatan enak. Misalkan Ya itu dia, makanya yang tadi gue bilang bahwa orang cantik pakai apa aja cocok itu enggak. Iya. Itu tidak Iya, benar. benar. Oke ya, kita lanjut. Ketika mereka mengatakan tidak mengerti Anda, berarti Anda harus bisa berpikir dalam sudut pandang mereka. Kita tuh ngomong sebagai cowok begitu. Ya, jadi ketika kita ngomong ke cewek bahwa gue nggak ngerti sama lu, berarti si cewek ini harus bisa berpikir dalam sudut pandang kita. Itu agak susah. Karena kebanyakan cewek itu mikirnya pakai emosi kan. Ya. Nah, kalau Nggak, tapi kalau itu nggak usah, kita nggak bahas ceweknya, kita bahas ini bener gak cowok tuh gitu gak gitu loh. Kalau menurut gue ya, cowok sampai bilang gue udah nggak ngerti lagi, itu bener-bener udah bener ini sih. hopeless. Bukan hopeless sih, kayak maksudnya emang gue udah beneran nggak ngerti gitu loh. Nah berarti seperti yang dia bilang harus pakai sudut pandang cowok. Iya, mau nggak mau, karena gini, cowok itu kan pikiran panjang ya. Maksud gue bukannya cewek nggak pikiran panjang gitu, maksud gue. Cowok kan pikirannya tuh panjang. Kalau ceweknya begini, dia begini misalkan. Tapi kalau dia udah sama cewek udah sampai gue udah nggak ngerti lagi maksud lu apa gitu. Jadi dia tuh udah Untuk apa sih namanya? Ini maksudnya apa sih gitu loh. Iya. Karena gini, kadang cowok itu lebih gimana caranya kita pahamin apa yang dimaksud gitu. Nah, ketika kita sudah mentok berarti ya ada yang salah mungkin dari cara menyampaikannya atau kata-katanya yang salah. Jadi kayak nggak ketemu nih. Jadi logiknya tuh lewat gitu loh, kayak gitu. Iya. Dan kita tuh butuh clue gitu loh. Iya, jadi kayak udah nggak usah, langsung to the point aja lah gitu. Iya. Yang paling simpel perkara yang menyebabkan ini adalah apa? Ya mau makan apa terserah. Nah ini kadang-kadang yang menyebabkan perang dunia ketiga ini. Iya. Terserah, yaudah makan bakso. Enggak, terus mau apa? Terserah. Yaudah nasi goreng. Jadi mau, terus terserah. berharap kita cenayang gitu ya. Makanya. Oke. Ya tolonglah untuk cewek-cewek ya, kalau bisa janganlah seperti itu gitu. Nah. Kita bukan dukun. Santet. Oke, lanjut ya.
Cowok pada dasarnya suka merayu? Tidak. Belum tentu. Tidak. Kembali lagi. Kalau pada dasarnya berarti ini Gombal rata-rata ya, rata-rata suka merayu. Gua rasa enggak sih. Nah mungkin Pak Jen kan nggak tahu beda orang beda. Iya ya, gua enggak. Nah Pak Jen. Ini menurut gua tidak. Beberapa cowok mungkin iya kalau merayu gitu. Mungkin cewek mungkin ya gua nggak tahu di pikiran cewek merayu itu kayak gombal banget gitu kan. Tapi sebetulnya kalau cowok itu jarang-jarang ya merayu. Misalkan orang cowok jarang banget merayu. Enggak usah cowok. Iya cowok nih misalkan Lu. ini lu aja kan kita. Point of view. Oke. Kita nggak ngedrag cowok Ya, di luar kita ini. Pendapat lu aja. Iya, pokoknya gue, lu, Edi, ya si Alvin. nggak ada. Oke. Ya kita wakilkan. Dia lagi merenung sama pohon. Udah. Nah, ya menurut gua gini, kalau apa namanya? Tadi apa? Lu sebagai cowok setuju gak dibilang pada dasarnya cowok itu suka merayu? Kalau suka merayu sih enggak. Ya. Oke. Tapi kalau sesekali Oke. mungkin. Kenapa? Karena walaupun si cowok itu misalkan ngerayu dibilang gombal gitu menurut gua ya. Dibilang gombal. Tapi pasti ada satu masa ketika cewek itu lagi sendiri, ini cowok ya menurut gua ya, yang gua ini. Ya. Pasti ada satu masa dia akan Kangen. tawa-tawa sendiri, Keinget. sendiri, Ah, gitu loh. Misalkan dia lagi pas momennya, dia lagi kangen atau apa, nanti dia akan kepikiran sendiri terus dia ketawa-ketawa sendiri gitu. Iya walaupun apa, gombal banget sih, gitu loh. Tapi terus kalau dilihat lucu juga. Iya. Si Jan Iya. lucu juga kalau yang ngerayu gitu. Iya. Ya bisa kayak gitu. Iya. Kalau lu? Kalau gua sebenarnya kalau cowok itu ngerayu itu nggak gampang gitu kan. Tapi kalau menurut cowok yang sering ngerayu itu biasanya dia ada kesalahan. Enggak lu. Kalau gua enggak. Lu setuju? Enggak setuju? Enggak. Enggak setuju cowok pada dasarnya suka merayu? Karena pada dasarnya itu nggak, kalau gua pribadi nggak gampang. Nggak gampang kita oke. keluar kata-kata seperti itu tuh. Dan kalau gua pribadi daripada gua berkata-kata kebanyakan tindakan. Wow. Misalkan kita ngapain biar dia senang gitu kan. Oke. Nah, intermezzonya kalau pasangan Anda yang biasanya jaim tiba-tiba sering rayu Anda, baik-baikin Anda, nah itu Anda hati-hati. Mungkin pasangan Anda lagi ada salah. Kalau mau minjem duit tuh. Oke, kita lanjut ya. Berarti yang ketiga ini tidak ya? Tidak setuju ya? Tidak setuju. Oke. Tiga orang semua nggak bilang. Oke, lanjut. Meskipun dalam sehari banyak perempuan yang dirayu, ketika akan tidur mereka hanya memikirkan perempuan yang mereka sukai. Ya iya dong. Kayaknya semuanya begitu ya. Maksudnya ya Ya normal masa lu mikirin Iya. cewek yang lu nggak sukain, aneh banget dah maksud kayaknya gua. cewek juga gitu kan? Iya. Dia mau ketemu si A, si B, si C, tapi kan namanya orang sukanya sama si B, ya udah si B yang dipikirin. Oke, berarti ini udah jelas ya. Ya, fixed. Ketika cowok menyukai Anda, dia akan menerima semua sifat buruk Anda. Gua dulu ya. Jadi gini, kenapa sih kita harus menerima sifat buruk? Kan bisa ada opsi lain, yaitu merubah. Kenapa harus menerima gitu? Jadi gue bukan tipe yang bisa dibilang kayak terima apa adanya. Gue nggak bisa karena kalau gue mesti nerima apa adanya ya berarti tidak ada pemikiran dari si perempuan ini untuk be better, do better untuk kita, untuk gue, dan kayak yang tadi Jenny bilang kayak untuk kedepannya mau gimana, masa ya udah terima sisi buruknya aja nggak bisa. Dan itu juga berlaku dua arah ya, arah gitu. Nah kalau siapa dulu? Ya udah, dulu Jen. Ya, kalau gua ya sebucin-bucinnya gitu kan. Walaupun ada pepatah bilang kalau cinta sudah melekat kayak kucing rasa coklat. Gitu. Pepatahnya kayak Ada. Ya benar, kita nggak bisa nerima semuanya gitu loh, karena keburukan dia gitu. Karena kan kita ngejalaninnya nanti sama dia, misalkan kita mutusin buat pacaran gitu.
Misalkan ya pasti mau gua sebagai cowok udah punya nih apa namanya batasan gitu loh. Ya. Kekurangan dia yang bisa gue terima dan yang gue nggak terima gitu kan. Misal attitude jelas dong. Ya, Maksudnya attitude-nya apa? Mungkin ke keluarga gua atau apa kalau dia nggak hormat atau apa gitu loh. Ya udah ada kelihatan lah. Ya, gitu. ya, benar. Ada batasannya gitu. Jadi ada nggak bisa diterima semua. ada batas toleransinya ya. Betul. Oke. Kalau lu, Ed? Ya, kurang lebih sama. Kalau namanya kita suka sama orang, gitu kan. Kita kan pasti mencari yang terbaik, ya kan. Apalagi kayak seperti Jen bilang, kita kan mikirnya panjang, gitu kan. Ini ke depannya kita mau gimana. Dan yang namanya kita mencari pasangan, kita kan tujuan ke depannya itu untuk melakukan hubungan dan kata-kata kalau rumah tangga kan rumah tangga yang baik gitu kan. Kita juga ya wanitanya jadi lebih baik, yang laki jadi baik. Kalau jadi makin bejat ya ngapain lu bikin hubungan gitu kan, lu sendiri-sendiri aja lu gitu kan. Betul. Dan sekarang kalau mereka bilang, wah gua kekurangan begini-begini, lo terima. Nah sekarang mereka juga kalau disuruh terima kekurangan kita mau nggak? Gitu kan? Dan terus kita nggak berubah nih, karena kita kalau cowok misalkan kita hobi clubbing, hobi mabok, hobi godain cewek-cewek. Nah terus kalau dia mau terima kita begitu, nah masa iya mau sampai anak cucu ada kita masih godain cewek? Iya. Gitu kan? Kayak yang paling simpel, sorry gue potong. Kayak yang paling simpel nih misalkan gua misalkan. Ini cewek kalau janjian misalkan nggak pernah ditepatin misalkan. Wah itu udah nggak bisa gua gitu maksud gua. Misalnya kita udah janjian kita mau ngapain gitu tapi dibatalin tiba-tiba berapa kali. Males gitu loh, keburu males gitu loh. Jadi kita emang udah punya ini sendiri lah. Oke, lanjut. Gue udah lupa. Nggak gini, meskipun dari pihak ceweknya mau nerima gue apa adanya, gue tetap akan nggak bisa nerima si cewek itu apa adanya kalau gue. Iya kelihatan sih. Ya karena ya gue biar realistik aja untuk bisa mendapatkan satu hubungan yang baik. Gue nggak bisa pretend untuk menerima apa adanya gitu loh. Iya. Gitu. Paham. Oke, kita lanjut. Berarti Next, ini sangat tidak ya. No, big no. Cowok sering terpesona dengan senyum perempuan. Tergantung. Coba siapa duluan nih yang mau jawab? Gue masih mesti mikir dulu nih gue. Jen dulu Jen. Iya, kalau gua sih iya betul. Karena kan senyum itu kan membuka Ibadah. apa namanya aura dia gitu. Senyumnya bagus banget, indah banget gitu. Ya kalau misalkan senyum ya mohon maaf senyum aja kurang enak gitu, maksudnya kurang apa namanya, bukan kurang enak ya, apa namanya kayak kurang ikhlas senyumnya atau gimana kan, Senyum terpaksa gitu kan. Senyum sinis. Nah iya. Nggak, ini secara general aja. Cowok sering terpesona dengan senyum perempuan. Bener? Menurut lu bener? Bener. Lu? Ya sekarang gini aja, kalau kita lihat orang yang mukanya tersenyum kan, wah cakep banget nih senyumnya gitu kan, cantik gitu kan. Meskipun jelek? Nah, meskipun jelek juga kalau orang pernah ini nggak sih kan ada jangan jelek dong. Iya bukan maksud gue. Ini kan secara general dibilang bahwa enggak, soalnya jelek cakep itu kan relatif. Lu liatin apa sih? Hah? Lu liatin apa? Gue liat lu. Oh. Gue liat apa? Enggak, soalnya tadi begitu. Gue pikir gue di sini terus lu sampai ke sini. Ya, terus? Kan namanya senyum itu kan jadi kayak mengeluarkan aura seperti yang si Jen bilang kan. Ya. Mau lo cantik, mau lo jelek, kasar katanya kalau orang customer service aja kan kalau banyak senyum kan orang lihatnya senang gitu kan. Bahkan dulu pas gua kerja di toko aja kan, lu banyak senyum dong biar orang senang. Itu yang pertama kali gua diajarin itu senyum. Itu dulu gitu. Jadi senyum itu benar, kalau kata gua make sense. Kalau lu? Benar, udah dua benar nih. Satu setuju. Cowok sering terpesona dengan senyum perempuan. Ya kayaknya Jen, kalau dia beda Jen, kayaknya kalau dia demennya tuh ngeliat cewek dia judus-judus dia kan masuk susah gitu. Masuk dia. Masuk apa? Masuk. Nggak tahu gua. Itu loh. Masuk bola seperti bola pingpong. Apa sih masuk? Orang yang senang ditindas. Masokis. Yang suka disiksa. Cambuk aku gitu. Iya.
Hubungannya apa ya? Enggak. Enggak kan? Jadi kalau orang senyum biasa aja. Bukan. Tapi kalau dijutekin lu demen gitu. Enggak, gue Maksudnya petitnya itu. petit. Apa namanya? Fetish. Petis. Kok jadi pemain bola sih? Petis. Kalau petit kecil, Pak. Iya. Main bola petis. Ada. Ya udah lanjut. Ya oke. Enggak, pokoknya kalau gue jujur masih ambigu ya karena dibilang cowok suka sama senyuman cewek ya tergantung ceweknya kalau gue. Enggak semua cewek senyum. Ya udah, berarti nggak suka. setuju ya. Berarti gue kurang setuju. Lanjut ya. Iya. Cowok akan melakukan apapun untuk menarik perhatian perempuan yang dia suka. Tuh, quiet lu dah gantian. Nah, nih. Melakukan apapun ya, Untuk kalau menarik perhatian. Selama di batas wajar ya mungkin ya. Oke. Kalau Yang sudah tidak wajar contohnya apa? misalkan sampai jual segala macam buat beliin dia sesuatu gitu kan. Sampai nggak makan kan banyak tuh kadang-kadang wah suka si A nih. Dia punya duit segini nih, semuanya dihabisin tuh buat si cewek itu ya kan. Terus buntut-buntutnya gak dapat apa-apa, Pak. Nggak, oke, berarti lu Ya, saya tidak setuju kalau sampai melewati batas itu enggak. oke, berarti tidak setuju ya. Nah, lu gantian yang kedua. Apa tadi ya? Cowok akan melakukan apapun untuk menarik perhatian perempuan yang dia suka. Enggak, gue nggak gitu orangnya. Gue termasuk orang yang lemah sinyal. Disconnect. Gue sulit percaya orang suka sama gue kalau gue nggak denger langsung. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau gue masih tentatif dia suka sama gue atau juga suka sama gue atau enggak, gue nggak akan gimana. Oke. Gitu. Menurut gua sendiri itu per momen sih. Kalau lu momennya PDKT, jelas awalnya pasti gimana caranya lu attract dia biar tertarik kan. Dia sukanya apa, ini apa lu lakuin tuh awal kali karena PDKT. Kalau termasuk kayak ngebego-begoin diri lu supaya dia seneng gitu? Enggak lah. Ketawa-ketawa Ya dia sekarang gini, lu deketin cewek ya, ceweknya itu seneng kalau lu tuh terlihat bodoh. Ya lu kan punya inian sendiri, maksud gua, masa iya lu dilihat orang bodoh? Oke. Lu suka? Berarti lu nggak situ ya? Enggak lah. Karena kan ada kan kayak nggak apa-apa lah, yang penting gua Bisa jadi kalau cowoknya begitu ya, tapi kan kalau gua enggak. Oke. Kalau gua misalkan deketin nih, lu mau apa namanya, yang dia suka apa nih, kita cari tahu, kita berikan, nanti hilang. Berarti effortnya juga. Ghosting. Berarti kata-kata Hilang kan maksud gua gini, kalau kita terlalu intens banget gitu, kita deketin terus segala macem kan, cowok itu kan yang tadi lu bilang, kita tuh butuh clue, sinyal gitu loh. Kalau misalkan nih cewek ini bener-bener tertarik sama lu akan dicari, gitu loh. Jangan, maksud gue gini, lu udah mengeluarkan suruh jiwa raga lu untuk melakukan ini itu, lu tahu dia suka tuh dari mana kalau lu terus deketin dia tapi lu belum dapet sinyal gitu loh. berarti itu buat cewek-cewek di sana jangan pelit kalau ngasih sinyal. Kalau lu juga suka sama orang tersebut, frontal aja gitu, maksudnya gede-gedean aja buka sinyalnya, jangan setengah-setengah, jangan jual mahal, karena nanti kalau kita effortnya kurang atau gimana, kita yang salah juga kan, kayak benar. dia soalnya kurang gini sih, gue juga ragu ini, ya gimana kita mau jor-joran kalau kita nggak tahu nih investmentnya gimana gitu kan, kita udah investasi besar-besaran, toto bodong, kasarnya gitu kan. Iya dong, iya kan? Udah ditipu MLM. Iya. Betul. Apalagi gitu. Kan menurut gue ya, cowok itu kan kalau masih pada saat PDKT itu kan seleksi. Betul. Yang buat cewek-cewek belum tentu ya dideketin Anda doang gitu maksudnya. Apalagi sinyalnya di Anda belum jelas ya. Dia bisa jadi mencari orang lain gitu buat buat mencari tahu gitu loh. Nih
orang yang gue suka itu suka juga nggak sih sama gue gitu. Karena benar kita nggak mau investasi sesuatu yang bodong loh, maksud gue yang nggak jelas hasilnya. Dan kadang-kadang gini, kita sebenarnya suka bangetnya sama lu nih, tapi karena sinyal lu nggak sekuat Indosat. Jadi iklan Bapak. Oh iya maaf, karena lu nggak kasih sinyal yang nggak sekuat itu, akhirnya kita pilih orang lain yang sebenarnya kita nggak terlalu suka. Gue lebih suka sama lu, tapi karena gue nggak tahu lu suka sama gue juga atau enggak, akhirnya gue pilih yang pasti-pasti aja deh kasarnya gitu. Iya, benar. Nah, gue tambahin sedikit. Dan kalau yang kayak gini kan namanya, apalagi kayak si Jem bilang, kalau masih PDKT, apa jiwa raga dikeluarin kan nggak worth it gitu kan? Iya, kalau nggak jelas. Kecuali kita udah jadi atau udah jadi suami istri, mungkin ya udahlah. Kalau udah suami istri jiwa raga mungkin oke. Ya kalau itu kan. Udah jadi keluarga. Iya, kalau itu kan udah jelas, udah jadi istri ya. Kalau masih abu-abu kayak begitu kan. Apalagi lu taksi sundere, mati lu. Nah, makanya jadi ketika sinyalnya sudah kita tangkap dengan jelas dan lugas dan tegas, anjay. Iya. Itu baru mungkin kita akan jor-joran banget di situ. Itulah makanya saya tambahin. Jangan jadi sundere, kebanyakan yang sundere tuh gak dipilih sama protagonis. Tahu sundere apa? Saudara sundere bolong. Sunda. Lanjut, cowok benci jika perempuan yang dia suka membicarakan mantan pacarnya. Tergantung. Nah, yaudah silakan jawab lu. Dia ngomonginnya apa dulu? Kalau dia ngomongin kejelekan mantannya mungkin ya gue biasa aja. Tapi kalau muji-muji, Okay. Berarti ini pembahasannya dia udah jadi pacar ya? Ya. Ya, pasti. Nah, kalau lu Jen? Bahas mantan? Bahas mantan? Iya, Istri lu sih, atau pacar lu, istri lu bahas mantan gitu. Nggak, ini bahas pacar bukan nggak istri. Oh, pacar. Iya, maksudnya kan pasangan kita gitu. Iya, nggak kalau istri udah beda, levelnya udah lain. Kalau pacaran kan ya masing. Ya, ini kan kalau ini kan pasangan kita ngomongin mantannya gitu. Iya, intinya gitu. Cowok, cewek ngomongin mantannya. Ya gue sih ini ya, Suka maksud tujuannya dulu gitu, dia ngomongin ngapain gitu, mau ngasih clue kah biar gue jadi jangan kayak mantan yang dulu gitu, ngomongin kejelekannya, atau misalkan cowok mantan gue dulu begini loh, bisa terbang, bisa kelautan, bandingin, bisa ngidupin orang mati, misalkan gitu kan, ya misalkan kayak gitu. Ya gue pasti mikir, ya kalau begitu lu balikin aja sama mantan lo, gitu lo, ngapain sama gue ya gue. Iya maksud gue, ini gue, gitu loh. Kalau lu mau mencari yang sama, ya berarti lu cari orang tersebut bukan gue. Kalau gue sih lebih ke arah situ sih. Maksud dia tuh membicarakan itu apa gitu sih. Oke. Nah, kalau gue enggak sih, gue mau lu ngomongin yang baik atau yang jelek gue nggak mau. Maksud gue, kalau lu masih ngomongin berarti lu masih mikirin. Gue prinsipnya gitu. Berarti lu masih anggap penting. Karena kalau nggak penting lu nggak akan bahas. Berarti kalau Pak Remo ini, yang lalu biarlah berlalu. Betul. Gini, gue prinsipnya adalah kalau lu masih bahas berarti lu masih kepikiran. Kalau kepikiran berarti penting. Gitu. Kalau ya gitu. Oke, lanjut. Saat ada cowok yang ingin bertemu dengan keluarga Anda, izinkan dia melakukannya. Oh iya, misalkan gue punya cewek, gue deketin cewek nih, gini, gue kenalin dong sama keluarga lo gitu. Ya, ini sih kayaknya udah pacar kali ya. Ya bisa. Kalau temen, pas PDKT kan bisa juga nih. Aneh aja sih kalau gue. Gini, kalau berpikiran gue nih belum tahu apa-apa gitu. Misal lo mau ke rumah dia main, kok main ke rumah lo, terus ada orang tuanya minta dikenalin tapi dia nggak mau kenalin lo, berarti kan dia nggak ada rasa malu. Nggak, maksud dia gini, kalau cowok tuh kalau misalkan udah minta dikenalin, dia tuh berarti pengen serius, udah pasti. Oh iya pasti. Kalau cowok tuh gitu, dia tuh kayak menurut gua ya, kayak lempar sinyal aja gitu loh. Lu mau nggak sih ngenalin nama keluarga lu gitu loh. Kalau lu nggak mau ya berarti lu nggak pengen serius sama gua. Udah segitu doang kalau gua ya. Oke. Kalau gua balik lagi, gua bukan tipe yang minta dikenalin. Jadi kalau toh iya maksud gua nggak akan bilang kayak kenalin gitu.
Ya kalau nanti gue jadi sama lu, misalkan gue pacaran sama lu, gue main ke rumah lu, toh gue akan kenal juga gitu. Baru Jadi ketemu langsung Enggak, jadi. nih tadi bahasannya kalau misalkan cowok minta dikenalin ke orang tua. iya, gue nggak minta, gue Nggak minta. nggak minta. Boro-boro. Dengan alasan tadi, Baru ketemu langsung dilamar. pertama PDKT ngapain gue minta kenalan, yang kedua kalau gue nanti jadi pacar pun gue main ke rumah lu, gue pasti kenalan sama keluarga. Ya, itu. Lanjut. Bagi cowok tidak mudah melepaskan mantan pacar yang baru putus darinya, terlebih lagi jika masa pacaran sudah lebih dari 3 tahun. Nah ini seru nih. Gimana Jen? Mau jawab duluan? Edi. Nah, tidak bisa melupakan yang lebih dari 3 tahun. Bisa jadi karena kan yang Lu? Iya, gua kan. Iya. Bisa kalau pribadi kan memang sudah kita lama, apalagi sampai tahun-tahunan kan banyak kenangan bagusnya kan pasti kan. Walaupun ujung-ujungnya pisah gitu kan, tapi pasti susah move on lah, apalagi kalau yang bucin gitu kan. Dan gue sendiri termasuk yang kalau memang sama yang berkesan tuh susah lupa gitu. Kalau lu berarti misalkan yang berkesan putus, itu biasanya lu berarti nggak yang langsung bisa. Oh enggak, gue nggak bisa yang segampang itu. Kalau orang-orang kadang kan ada kayak teman gue ya, dia kayak kalau nggak punya pacar tuh kayak ada yang kurang gitu. Jadi baru putus udah ada lagi. Gitu. Jadi nggak bisa sendiri gitu ya. Tapi kalau gue nggak bisa kayak dia gitu loh. Gue bingung, gue ngeliat dia, kok lo bisa sih move on secepat itu gitu kan. Ya gini lah kalau gue gini kata dia kan. Ya kalau di pemikiran gue kalau sifat gue nggak begitu kan aneh ya. Gitu loh. Apalagi yang namanya pakai perasaan, bukannya kita kenalan check in udah bubar, beda itu kan. Ya. Oh berarti lu apa namanya istilahnya bawa perasaan, baper. susah move on lah. Ya. Lu deh mau Kalau gue cepet sih hitungannya. cepat ya. Cepet. Jadi kayak malah pernah waktu itu gue putus 5 menit lah, udah biasa aja. Tapi pacarannya lama nggak? Lumayan. Kan biasa kan yang dibilang kan di atas 3 tahun. Gue pacaran nggak pernah sebentar. Minimal setahun. Oh. Minimal setahun gue kalau pacaran. Berarti dia nggak termasuk yang baper lah ya. Iya, gue ya udah kalau udah gitu. Set udah. Iya. Kalau Jen, Kalau dibilang kan apakah masih keinget, ya jelas masih keinget gitu loh. Kalau gua itu gini, setiap rasa yang ada, asik. Anjay. ya Halo. maksud gua ya rasa ke siapapun ya, maksudnya yang waktu itu misalnya jadi mantan gua, terus juga kasih sayang gua dan lain Asik. sebagainya itu nggak ketimpa gitu loh. Misalkan si A nih, gua udah kasih 5, terus gua ada yang baru lagi ketimpa gini, enggak. Kalau gua enggak gitu. Oh, jadi ada archive Ada- yang masing-masing ya. Ada ruang masing-masing gitu loh. Asik. Jadi itu jadi kayak apa namanya? Ya itu jadi kenangan gua gitu loh. Kenangan gua sama siapa gitu sih. Jadi apa namanya kalau misalkan apa namanya? Misalkan- pacar gua misalkan Apa gua sekarang namanya? pacaran Misalkan apa namanya? Jadi ini potong-potong bingung dia. Misalkan pacaran nih gua misalkan masih A gitu masih kan. A. Nah, kalau dia tanya kenangan yang apa namanya? Terindah. Yang terindah sama siapa ya gue pasti punya kenangan gue bisa ceritain. Jadi nggak ada yang paling indah, nggak ada. Masing-masing punya porsinya. Iya, masing-masing Nggak punya ada yang, kumpulan. tapi ada yang the best kayak. Maksudnya? Kayak Yang bener-bener di antara berkesan. semua Ya pasti ini ada lah. ada. Ya kalau lu sendiri ada yang paling berkesan? Ada. Ya pastilah harusnya ada. Iya. Nggak bisa jadi kan flat aja, maksud gua kayak Dan sama ini aja lah sih, semua gitu. Kalau kebanyakan orang yang pasti dan kebanyakan selalu diingat itu adalah yang pertama biasanya. Enggak, gua enggak. Enggak. Gua enggak. Oh, berarti kembali lagi kalau gua biasa gitu. Oh, lu cupu berarti. Ya tapi ini sebenarnya berlaku juga buat cewek kan, tapi ya udah. Lanjut ya. Yo. Karena fakta apa sih ini? Oh, ini sambungan dari yang sebelumnya tadi yang sulit tidak mudah melepaskan mantan pacar yang baru putus darinya. Karena fakta itu, cowok sering berusaha keras mendapatkan kembali perempuan yang sudah putus dengannya.
Hal ini membuat mereka semakin sulit move on dan sulit menerima fakta bahwa hubungan tersebut tidak akan berhasil. Gua tidak. Maksudnya putus nyambung gitu. Ya intinya jadi karena lu sulit ngelupakan Rehan, Begitu sulit lupakan Rehan. Lanjut. ya, karena lu sulit ngelupakan mantan lo ini, lu jadi nggak bisa move on yang akhirnya lu berusaha gimana caranya gue bisa balikan lagi sama nih cewek gitu. Oh nggak bisa move on ya? Gue enggak sih, gue move on sih. Iya sama gue juga, lu ya. Yalah, ngapain kalau kita udah bubar? Tapi ada upaya dulu gak? Enggak lah. Biasanya tuh kalau Tadi gue kan ya. dia bilang dia nggak bisa move on ya? Enggak, gini loh, gini. Gini. Bukan, beda. Kalau kalau namanya bisa sampai bubar tuh pasti ada hal yang nggak baik gitu, atau ada pokoknya ada ketidakcocokan. Ya iyalah. Iya, maksudnya gini loh. Lu udah nggak cocok, lu mau paksain buat apa gitu. Enggak, tapi kan biasanya kan ada putus nyambung Iya, tuh. ada. Tapi kalau gue nggak yang begitu. Gue udah, udah gitu. Oh lu berarti sekali putus udah? Udah. Lu nggak pernah yang kayak putus tapi balikan? Nggak pernah kayak lagu BBB, enggak. Jadi susah move on itu cuman kayak pindah hatinya aja susah gitu. Iya, karena kebiasa bersama gitu ya. Dan nggak gampang jatuh cinta kasar katanya. Anjay. Iya. Oke. Itu. Oke ya. Yo. Jadi ini jawabannya adalah tidak setuju ya ini ya. Lanjut, ketika Anda sudah menyentuh hatinya, Anda tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Wah, ini gue mesti mikir dulu lu, Jen. Menyentuh hatinya. Jadi kalau cewek nyentuh hati kita, ini kita hatinya udah kena sama dia nih. Nggak bisa main langsung pergi aja gitu. Jadi cuman kayak mainin doang. Susah sih kalau udah ngomongin hati ya. Ya. Karena kayak emang bener kalau hati udah kena kita kita kepikiran. Tapi kalau ini kayaknya mah cewek cowok sama ya. Sama. Iya kan? Sama. Kalau kasar katanya kan lu udah klop sama dia nih, ya kan? Hati lu udah terbuka Bener. buat dia nih, udah Iya. open gate gitu kan. Tahu dicabut. Nah, hancur nggak lo? Hancur. Dan terciptanya cowok brengsek ya, sorry ya, maksud gua cowok-cowok yang Iya, brengsek. Bad boy. bad boy Karena itu awal kalinya itu. Kenapa? Karena dia udah open heart. udah nggak percaya lagi arti cinta, iya. dan dia pengen balas dendam ke cewek lain. Nah, Dan itu mungkin bisa terjadi juga dengan cewek. Nggak Ada. tahu, mungkin ya. kan ada. Gitu Bukan sih. mungkin lagi, memang ada kan. Ada satu, enggak gini. Kenapa gue bilang gitu? Karena ada yang gue kenal kayak begitu. Oh, oke. Ini saya tidak menjudge kaum wanita, tapi karena saya ada. Nanti kita balik kameranya ya biar. Jangan Pak, ntar saya populer, saya tidak mau populer Pak. Karena gini, buat cewek-cewek ya, cowok itu pun bisa nangis kalau hatinya Betul, nggak kena. betul. Kalau misalkan disakiti gitu loh. Cuman kita nangis nggak kelihatan aja. Kita nangis itu di saat hujan, di orang nggak ada yang tahu. Pas gitu. shower, lagi mandi. Itu. Kita nutupin kesedihan dengan kegembiraan. Kesedihan dengan tertawa. Itu biasa cowok kayak gitu. Ku menangis. Karena apa? Karena mindset balik lagi ini stigma bahwa cowok itu nggak boleh lemah, nggak boleh nangis. Kalau nangis tadi bilang cemen, gara-gara cewek doang lu. Padahal ya kalau udah namanya perasaan ya udah siapapun ya. Iya, kita manusia, Iya, cowok juga iya. emang Mau mesin. cowok, gitu mau maksudnya. cewek, kalau Iya. namanya udah broken heart ya udah. Iya. Mau nangis nangis. Betul. Ya kasar katanya udah waktunya lapar, waktunya nangis ya nangis gitu loh. Iya. Apa lagi? Udah kodrat lah. Ya udah. Ini bentar lagi kita nangis semua nih. Oke lanjut ya. Ketika wanita mengatakan tidak, cowok akan menganggapnya sebagai coba lagi besok. Karena itulah banyak cowok berkali-kali menyatakan cinta pada perempuan yang sama, padahal jawabannya selalu tidak. Nah, jadi lu nembak orang berkali-kali dijawab Iya. nggak mulu. Tahu diri Pak, lu udah dia nggak mau nggak mulu. Nah, Fayet sendiri gimana, Fayet? Ya Sama- enggak Lu- lah, ngapain? Berarti ini tidak ya? Lu tidak? Ya, Gue juga tidak. Enggak lah, ngapain? ya lu Masih udah banyak dibilang ikan itu di masih lautan. dikejar Iya. bego lu. Iya. Balik lagi tadi, kalau tapi gini, tapi mendingan yang begini sih maksud gue daripada sinyalnya nggak jelas. Kembali ke yang tadi, Iya. daripada dia pura-pura Iya. malu. Kalau sampai cowoknya begitu, ya itu emang udah cowoknya aja gitu. Kadang kegigihan seperti itu bukan berarti positif, iya gak sih? Iya, tapi gini gua tambahin. Tapi ada cowok tuh yang kegigihannya itu ada apa namanya?
thresholdnya. Maksudnya gini, oke dia bilang tidak sekali, gue pengen coba sampai 3 kali. Iya, Gitu loh. iya, Jadi bukan yang sekali ditolak terus coba terus sampai 100 Iya, kali, enggak. Dia iya. ada pasti di setiap cowok tuh ada thresholdnya gitu loh. Ada ambang batas. Ambang Iya. batasnya ada gitu. Ya ini 3 kali gue coba, kalau nggak bisa juga ya udah. Intermezzo, tadi gue ada tuh yang kasusnya kayak gini, gue lagi baca komen di kasus di YouTube apa di IG tadi lupa. Jadi dia cerita pengalamannya pas kuliah nembak ceweknya jutek berkali-kali sampai lulus, nggak diterima juga, udah mau dilupain gitu kan. Giliran dia habis pacaran putus, dicoba lagi tembak diterima pak. Alasannya kenapa? Ya ceweknya itu sendiri. Bener gue suka sama lu, cuman gue nggak tahu gimana cara ngungkapinnya, jadi dia marah-marah. Ada cewek kayak gitu. Ya kan pertanyaannya, lu dapet cewek yang kayak gitu ya pilihan lu. Iya Gitu sih. Maksudnya ya memang hak masing-masing, lu mau kejar si A sampai dapet ya kan. Tapi kalau kita bertiga sih no ya. Iya betul. Dan kalau lu mau jadi sundere tadi, apa jual mahal tadi, ya lu juga mesti tahu diri juga. Lanjut ya. Iya. Kebanyakan cowok memuja dan mencintai ibu mereka. Kalau lu cewek dan lu tidak seperti itu, Iya, sama sih harusnya. ada yang salah berarti. Namanya orang tua ya Kasar udah. katanya role model lah kalau orang Iya, tua lah. kan kalau cewek bapak, cewek ibu, tapi ya sama aja lah. Sama. Maka tidak heran jika mereka akan memilih wanita yang sifatnya mirip dengan ibu mereka. Cowok sering tidak sadar akan hal ini. Nah, coba dikoreksi ya, bener kan tuh Jen? Ya coba lu dulu mau. Tapi kalau ada nggak, udah nemu belum? Gue sih kayaknya enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Gue juga enggak juga sih. Nggak juga. Tapi gue juga sama sih, kayaknya beda. Karena gini, maksud gue gimana ya? Lu nyari gini, kita kenal ibu kita beda dong Terus dengan kalau kita bukan anaknya. Iya. Berarti kan yang kita lihat, yang kita rasain secara sifat karakternya kan beda. Kalau kita jadi temennya di ibu kita atau kita jadi anaknya kan beda. Jadi kayaknya rada aneh aja untuk kita nyari sifat ibu kita gitu. Kecuali mungkin yang mungkin apa penyayang dan itu kayaknya ya masa ada sih nyari yang kayak gue mau nyari cewek yang Oh iya, ada. suka Yang kemarin yang viral. injek-injek gue gitu. Bukan, yang viral. udah. Oh. Kalau gue sih justru gini ya, bukan sorry ya kalau gue ya lebih ke ngeliat ke sosok bapak sih. Maksud gue gini. Oh, lo nyari cewek yang kayak bapak lo? Bukan. Maksudnya sosok bapak kita misalkan bapak kita Kartono. baik banget gitu kan sama orang bisa ini apa gitu. Maksudnya yang bagus-bagusnya kita aplikasikan di Kita. gitu. Iya, Oh dia iya, penyayang ke cewek atau gimana. Nah kita aplikasiin ke diri kita sih. Istrinya Kalau gue sih banyak gitu. ya itu kan pilihan. Kalau misalnya Kok istrinya mau, bapaknya dia gengiskan gue. Oke, berarti ini agak tidak. Oh, mungkin saya tambahin. Mungkin yang dimaksud itu adalah kenyamanan yang kita rasakan sama orang tua kita kali. Mungkin kan kalau sama ibu kita tuh keibuan. Iya, maksudnya dimanja, di ini. Tapi menurut gue bukan itu poin yang ngerti kan. Maksudnya kalau gue nyari cewek, gue bukan kayak oh biar gue bisa ya gitu loh. Ya ini ya interpretasi kita ya. Jadi kalau memang salah ya udah terserah gitu. Oke, lanjut. Cowok biasanya sering memikirkan perempuan yang menyukai mereka, namun belum tentu si cowok menyukai perempuan itu. Cowok biasanya sering memikirkan perempuan yang jadi ngebayangin perempuan yang suka sama dia, tapi sebenarnya dia belum tentu suka sama tuh cewek gitu. Gimana tuh? membayangkan Perempuan yang suka sama cowoknya. misalkan lu ngebayangin cewek A, tapi sebenarnya lu nggak suka sama dia. Tapi sukanya masih B. cuman lu Tapi lu tahu si A A ini suka sama demen lu. enggak sih gua. Gue juga. Ntar gue coba telah lu. Koet mungkin? Kalau gue ya mungkin pasti di dalam alam bawah sadar, dia suka lo sama gue lo. Pasti ada sedikit kalau gue ya. Oh. Enggak, ini kan lebih ke lu mikirin gitu loh, mikirin ya namanya Kalau mikirin sampai deep, sampai dalam sih enggak lah. Ngapain? Gue tergantung ceweknya sih kayaknya.
cakep apa enggak? Oke. Ya perlu dipikirin atau enggak, intinya gitu. Ceweknya perlu dipikirin atau enggak. Ya kalau masuk kriteria, misalkan nih ya, yang ditaksir A, speknya standar, tapi yang B ini naksir kita tapi lebih baik speknya. Ya iya pasti kita milih yang B lah, kan kita pasti suka yang B dong. Enggak, tapi kan kita sukanya masih A gitu. Jadi kan belum tentu yang speknya lebih bagus tapi cocok sama kita. Aneh ya, maksud gue Ada. speknya lebih bagus dari spek A kurang, spek B bagus, tapi kita lebih suka ke spek A. Ya aneh lah, pasti lu kalau cowok tuh kalau misalkan ada A sama B yang spesifikasinya masuk di kita, pasti milihnya yang spesifikasi. Enggak, ya mungkin maksudnya gini, mungkin secara physically kita lebih suka yang B nih. Tapi secara feeling Luar dalam lebih bagus. lebih yang A. nyambung sama yang A gitu loh. Jadi kayak yang ini modal ya udah kalau gue bawa ke tongkrongan, ke kawinan nih, gue diliatin lah. Tapi secara gitu, secara kenyamanan. Berarti enggak, gini, kalau cowok tuh menurut gua, di gua ya, dia tuh bisa lihat nih cowok, nih cowoknya nih, misal gua bisa lihat ini cewek cocok dijadiin pacar, apakah dijadiin istri. Ya, Nah, bisa. lihat dulu sosoknya mau dijadiin pacar, atau dijadiin Serius apa enggak gitu serius intinya. apa enggak, gitu. Nah ini nanti ada di kriteria A atau B. Nah itu. Gitu. Oke, berarti cowok mikirin perempuan yang menyukai mereka tidak ya? Enggak terlalu. Enggak. Enggak ya? Kalau appendix enggak, tapi kalau sekilas mungkin iya. Oke. Anda tidak akan pernah mengerti cowok sampai Anda mau benar-benar duduk dan mendengarkan dia. Kayaknya kebalik. Nggak apa-apa, kita bahas di cowok aja. Oke. Kalau cowok itu kan memang jarang berterus terang gitu. Betul. Maksudnya dia kan memang disimpan. Jadi sih menurut gua betul. Apa? Karena gini, yang lu lihat ke cowok lu misalkan lu paham, padahal lu belum tentu paham karena emang cowok itu nyimpan gitu sih. Ya, kadang-kadang apa yang kita sampein A tapi sebenarnya B gitu ya. Iya, karena kan kita gini, kadang kita mikir kalau gua ceritain ngefek nggak ya gitu. Maksud gua ngebantu nggak sih gitu. Jadi kita akhirnya nggak cerita. Kalau gua ceritain ini nambah pikiran si cewek nggak sih gitu. Maksud gua cowok tuh saking panjang pikiran tuh sampai segitunya gitu loh. Akhirnya dia nggak cerita. Ya. Gitu sih. Kalau gua karena image cowok itu harus strong dan kuat, nggak mau kelihatan lemah. Kebanyakan dari cowok termasuk gua pribadi, kalau ada masalah, kecuali bener-bener udah mentok, mungkin baru keluar omongan. Kalau udah emang harus ngomong Ya, tapi kalau masih bisa di-handle, nggak mungkin sih bisa yang temeh-temeh, ya kan? Yang small problem, medium problem, nggak bakal lah. Tapi kalau mungkin udah big problem, ya udah baru kali. Ya udah nggak sanggup di-handle sendiri kali. Oke. Berarti ini ya, apa benar ya? Ya. Anda tidak dilarang melakukan tes pada cowok yang baru Anda kenal untuk mengetahui seberapa serius dia dengan Anda. Namun jangan terlalu lama karena cowok mudah bosan dan meninggalkan Anda. Jadi ngetes nih. Itu kembali kayak tadi. Iya. Enggak, kan ngetes tuh. Ya. Nggak mau nih. Masih mau deketin gua nggak nih? Iya. Enggak. Mundur lagi. Sekali lagi, udah pergi dia. Iya. Ya intinya balik lagi sih kalau gue, ya lu mau main apa? Tarik ulur. Main game modelan kayak gini ya lu mesti tahu dulu se-worth it apa diri lu gitu untuk bisa begitu. Iya. Saking panjangnya cowok pikirannya soalnya. Iya. Apa? Iya. Lanjut. Ya udah gua maksud Iya gua. panjang. Saking panjangnya pikiran cowok, dia makanya gini Nasi. loh. Nasi lah. Tapi kalau di Belanda roti. Nah, Oh, iya juga ya. Nah, misalkan dia deketin cewek ini, dia tuh kalau kelamaan bener bosen, terus kayak apa namanya capek gitu loh. nah. Iya. Cowok tuh gitu capek gitu, kayak gua tuh ngapain sih gua berjuang sesuatu yang nggak pasti gitu. Gua udah ya karena cowok tuh nggak mau ribet gitu loh orangnya. Dan kalaupun akhirnya dia coba lagi dengan setengah hati dan ternyata baru saat itu lo terima, mungkin ya perlakuan dia pas jadian beda ketika waktu dia lagi excitednya gitu kan. Iya. Gitu, lagi excited banget sama terus udah kayak udahlah, gue juga nggak ada yang lain jadi gue coba aja lagi lah.
Terus ternyata diterima. Udah Ya, momennya udah lewat gitu, ya momennya udah kayak lewat. thinking ceripit, lu terima oke nggak ini? Ya Iya, udah, nothing gitu. tulus jadinya. Iya. Lanjut. Jangan terlalu yakin ada cowok yang menyukai Anda sampai dia membuat Anda kesal dan jengkel. Biasanya cowok melakukan ini untuk menarik perhatian Anda supaya Anda ingat dengannya walau itu adalah hal yang mengesalkan. Gue pribadi tidak. Gue ketika gue suka sama orang, sama cewek, sebisa mungkin gue akan men-treat dia sebaik yang gue bisa, ya kasarnya kalau bisa dibilang jadi ratu lah gitu. Kalau gue gitu modelannya. Dan Kecuali kalau udah jadian itu beda lagi. ya, dan kan gaya cowok beda-beda ya. Misalkan nge-treat dengan ratu, ada yang modelnya misalkan gua menghibur, dibawa enjoy gitu kemana-mana, walaupun tempatnya mungkin nggak Sederhana. mahal, sederhana, tapi kita bawa suasana jadi meriah dan seneng gitu. Maksud gua itu adalah treat. Jadi bener sih, cuman treatnya beda-beda ya antar cowok ya. Iya. Itu sih. Itu kalau gue itu biasanya kalau yang kayak gitu umur zaman-zaman SMA atau kuliah. Oke nih kita suka sama dia nih, kita isengin. Ya kalau Ya, gue ya. SD SMP lah. Rese lu gitu kan. Oh, dia inget si Anu. Biasanya kalau zaman dulu kan cie. Ya. Digoda-godain gitu Iya. kan. Tapi kalau balik lagi kalau gue, Tapi kalau udah dewasa mah nggak bakal. kalau gue suka sama orang gue pasti kaku. Iya, iya benar. Nggak boro-boro gue mau bikin jengkel. Baru-baru mau disengin. Iya, ngedekat aja nggak berani kasarnya gitu. Iya. Gue juga gitu. Kalau gue isengin ya emang gue pengen isengin aja gitu. Nggak ada hubungannya sama lu suka atau nggak? nggak. Gue suka, emang seru aja Iya, gitu. iya, iya. Itu sih. Oke, berarti ini tidak benar ya. Oke, next. Carlos. Fantasi cowok tidak terbatas. Betul. Maka, maka jangan heran jika mereka suka film atau game seperti Star Wars, Transformers, berbagai superhero dan lain-lain. Bagi kita itu kekanak-kanakan, tetapi bagi cowok itu adalah hal yang luar biasa. Oh, betul. Ya, Betul. betul. Udah nggak usah dibahas, lanjut Ya. aja. Terbang tanpa batas dan melampauinya. Kenapa mesti bahasa Indonesia sih? Anda merasa pendek? Jangan khawatir. Cowok tidak terlalu mempertimbangkan tinggi kita, tetapi bentuk tubuh kita. Ouch. Oke. Jadi katanya di sini bentuk tinggi pendek tidak terlalu penting, bentuk tubuh yang lebih penting. Gue cuma mau bilang Anda benar. Korek. Kayaknya kita semua di sini Betul. kasih jempol. Anda benar. Kali ini narasumbernya. Terperjaja. Ya oke, nggak usah dibahas ya ini ya. Lanjut. Jika cowok mengatakan pada Anda dengan wajah serius, kita perlu bicara. Anjay. Berarti dia memang serius. Dan jika dia berkatanya, kita perlu bicara. Waduh. Berarti dia enggak. Dan dengarkan apa yang ingin dia sampaikan dengan serius juga. Betul. Yes. Ini semua setuju ya? Yo. Karena yang gue bilang tadi, momen cowok mau menceritakan atau Betul. ini tuh jarang. Betul. Jadi begitu dia minta berarti itu penting. Dan sekali lu ketika dia mau cerita lu bercanda atau lu nanggepin yang gak serius, dia nggak akan ngomong lagi. Ya udah males, ngapain gitu Iya. kan. Betul. Dan itu akan mempengaruhi hubungan lu pasti. Iya, dan si cowok itu pasti mikir gini, bener kan? Mendingan gue gak usah cerita, mendingan Iya. gue gak usah tanya, Iya. mendingan gue diem aja. Iya. Kita tuh jarang minta didengerin, jarang cerita. Sekalinya cerita diolok-olok, lu sambil sibuk sendiri atau apa, udah that's it, selesai. Bye. Udah, nggak ada. Nggak ada kesempatan kedua untuk Nggak ada. kata. Cowok sangat memuja perempuan yang dia cintai, walaupun perempuan itu tidak cantik secara fisik. Silakan jawab lu. Cinta, ya kalau udah cinta ya susah sih, maksud gua. Dan lagi-lagi cantik itu relatif, no.
Ya bukan, ya dari kitanya aja kan, nggak usah mikirin menurut cowok lain. Yang penting menurut kita aja cantik apa enggak, itu aja. Nggak usah mikirin cowok lain atau menurut cowok lain cantik atau enggak. Kan ini dari kita masing-masing. Kalau itu kan relatif gitu kan. Enggak, kita jangan bahas relatif. Kalau relatif artinya kita memakai sudut pandang orang Ya, ini lain. kan makanya, maksudnya kan sudut pandang masing-masing. Lu bilang iya apa enggak gitu. Iya. Kalau gua enggak. Apa sih tadi? Cowok sangat memuja perempuan yang dia cintai walaupun perempuan itu tidak cantik secara fisik. Oke, kalau gue gini jawabannya. Ya. Ketika sudah ada kata-kata cinta di situ, berarti itu sudah tipenya, udah gitu aja. Jadi kata-kata selanjutnya meskipun perempuan itu tidak cantik secara fisik, itu udah nggak perlu dibahas lagi karena udah ada kata cinta di awal. Jadi udah nggak relevan tuh yang Ya kata-kata makanya gue gitu. bilang, apa namanya, setiap cowok kan punya kriteria sendiri. Kalau dia udah mutusin kriterianya kayak gitu terus dia cinta, ya itu berarti udah masuk kriteria. Iya, berarti gitu maksudnya. Ya. Karena kalau mau dibandingin sama yang lain ya pasti beda lagi Betul. kriterianya. Betul. Kayak lo mau cinta banget, gue ngeliatnya kan cewek. Kok bisa sih gitu iya. ya? Kok bisa sih lu cinta sama itu dia masuk gitu? kriterianya dia, ya udah biarin aja. Gini, dan kita cowok kalau mau mencintai kalau mau mencintai perempuan itu bukan tok karena fisik dong. Ini kan kesannya kayak seakan-akan meskipun dia tidak cantik gitu, kayak emangnya kita terus cuman bisa cinta sama cewek yang menurut kita cantik doang? Kan enggak. Balik lagi tadi yang sebelum-sebelumnya itu, bahwa ada kenyamanan di situ, nyambung, seru dan sebagainya gitu loh. Dan kadang-kadang itu bisa mengalahin cewek yang cuman cantik doang, karena ada juga cewek cantik yang ya karena dia cantik ya fokusnya ke dia aja, nggak fokus ke pasangannya. Pokoknya gimana caranya gue harus selalu kelihatan cantik lah, inilah itulah gitu loh. Jadi lupa bahwa, woi ada juga nih di sini gitu yang perlu diperhatiin, bukan cuma kecantikan lo doang. Ya. Oke, ya dua terakhir. Cowok yang benar-benar serius dengan hubungannya akan menjadi sangat posesif dan melindungi Anda. Maka berhati-hatilah, karena dia bisa cemburu pada siapa saja cowok yang dekat dengan Anda. Gue duluan deh. Pertama, gue nggak suka kata berhati-hatilah, karena itu kesannya kayak Bahaya banget. negatif gitu. Dan kalau dibilang sangat posesif dan melindungi Anda, posesifnya tidak terlalu melindungi, iya pasti. Dan cemburu pada siapa saja cowok yang dekat dengan Anda, gua rasa ya benar, itu benar. Makanya gua tidak suka cewek yang punya temen banyaknya cowok, dan kayak satu tongkrongan misalnya terus kayak ini tuh udah temen lama, ini tuh udah ini. Lu mau dari lahirnya barengan juga, kalau temen lu cowok dan misalkan dia udah punya istri kayak apa, kayak kalau cowok nggak bisa, karena gue cowok gitu, gue tahu pola pikir cowok, meskipun cowok beda-beda tapi secara generalnya gue tahu cowok tuh mikirnya gimana. Oh, berarti lo posesif lah ya. Bukan posesif, kalau posesif kan kayak kamu di mana ini mana gitu, kayak pokoknya harus selalu sama gue, harus selalu ngabarin. Gue nggak gitu, cuman kalau lu punya temen cowok dan lu bilang santai aja, ini udah sahabatan gue, udah apa, gue nggak bisa gitu. Gue tipe yang nggak bisa lu santai gitu. Lu jalan sama teman cowok tuh bullshit gitu. Iya, maksudnya ada temen sahabat, temen curhat cowok yang nggak akan ngapain, nggak akan gimana-gimana, gue nggak akan percaya kayak gitu kalau gue. Gitu kalau lu Jen. Kalau gua tuh orangnya nggak terlalu posesif gitu. Maksudnya kalau lu mau jalan sama cowok misalkan, ya nggak apa-apa, tapi gua lihat maksud jalannya apa dulu gitu. Gua nggak posesif orangnya, yang penting jelas aja, karena gua berpikiran gini, kalau lu sayang sama gua, lu nggak akan selingkuh. Kalau lu selingkuh berarti lu nggak sayang sama gua sesimpel itu sih orangnya. Gitu sih. Jadi mempercayakan betul ke orang itu punya tanggung jawab, dan ya kalau lu emang ini buktiin aja gitu ya. Betul, Nanti akan terbukti gitu. Betul, karena gini menurut gua larang pun kalau emang dia niatnya selingkuh, dia nggak Ada selingkuh. aja ya. Ada aja alasannya. Ya, Dan ya. someday misalkan putus, misalkan dia ketahuan selingkuh, ya emang bukan dia, pilihan gua akan cari yang lain. Satu aliran sama dia, sama gua. Itu sih. Dan ini gue juga kurang setuju
cowok yang benar-benar serius menjadi sangat posesif. Gua rasa ada kok. Kayak contohnya kayak Kembali ke sifat orangnya lah. kayak Jenny tadi, serius bukan berarti harus posesif Itu gitu. balik Jadi lagi ke orangnya itu kan iya. semua bisa sama rata Jadi nggak mesti serius itu harus posesif gitu, enggak. Sorry ya, gue potong ya. Setahu gua nih, kalau dia posesif banget, Justru ada something. iya bisa jadi dia emang apa namanya nggak ngerti ya. Gue kalau posesif banget, mungkin bisa jadi dia nggak akan bisa dapetin cewek kayak gini lagi. Mungkin Dia merasa bahwa nih once in a lifetime nih gue dapet yang gini nih, cewek ini nih gitu ya. Jadi tuh gimana caranya tuh dia nggak boleh deketin sama yang Iya, lain iya. gitu. Pokoknya lu milik gue gitu, Iya, nggak boleh jatuh ke siapapun. Dan biasanya serem tuh yang kayak gitu, Iya ya makanya. kan? Karena kalau itu bukan udah ini lagi, udah psycho. iya udah psycho. Jadi kayak kalau lu nggak sama gue, mendingan lu nggak sama siapa. Kasarnya bisa Pak. gitu ya. Betul. Makanya bilang hati-hati bisa dibunuh, tapi nggak semua kayak gitu ya itu. Iya. Ya. Terlalu mengeneralisir. Ya makanya, jadi kayak maksud gue gini loh, ibaratnya orang miara ikan hias saja, lu harusnya bisa hidup di kolam yang luas ataupun di lautan yang luas gitu loh. Tapi lu ditaruh di akuarium yang lu nggak boleh ketemu siapapun, lu nggak boleh main sama siapapun, lu cuma tahu gue lah pemiliknya gitu. Gue yang ngerawat lu, gue yang jagain lu, gue yang ngasih makan lu, gue yang ngurus lu gitu loh. Dan itu akhirnya menjadi potensi untuk akhirnya si orang ini berpikir kayak gimana caranya gue keluar dari sini gitu kan? Ah iya. Ya kan? Akhirnya karena terlalu dikekang, terlalu diikat, jadinya gimana caranya gue lepas dari ikatan ini gitu kan? Tapi balik lagi ke yang cewek ya, kalau ceweknya mau seperti ikan hias tadi ya pilihan gitu sih. Iya. Oke. Nah, yang terakhir. Jika ada cowok yang mengatakan bahwa Anda adalah cinta terakhir dalam hidupnya, dia benar-benar mengatakannya dari hati terdalam. Silakan dijawab dulu. Belum tentu. Belum tentu makan sehari. Belum tentu. Nah, Jawabannya sih cuma itu doang sih, belum tentu. Ya, sama. Belum tentu. Karena kan kita ngomong dia cinta terakhir kita, tapi kan kita belum tentu cinta terakhirnya dia. jadi intinya adalah yang terakhir ini benar, nggak juga gitu, nggak mesti terus kalau dia ngomong gitu artinya itu dari hati yang terdalam dan sebagainya, nggak juga. Kecuali kalau dia udah sekarat atau apa mungkin terus Cinta terakhir gua. mungkin beda lagi. Itu sih udah bener. Tapi kalau tiba-tiba ngomong gitu enggak lah. Karena rata-rata cowok tuh gampang move on orangnya. Iya. Maksud gua. Dan kalau menurut hemat gua, kalau dia ngomong kayak begitu, ya biasanya ya itu kalau nggak lagi sekarat, mungkin dia lagi bucin maksimal itu. Ya, atau bisa juga dia lagi aneh-aneh karena kadang-kadang kalau kadang-kadang malah justru dia lagi selingkuh. iya, dengan dia begitu jadi kayak menutupi kesalahan-kesalahan yang dia lagi sedang buat gitu. Jadi jangan dibongkar semua nih. Ya udah tahu, cewek-cewek biar bisa menilai ya. Iya, intinya jangan terlalu terbuai dengan kata-kata seperti itu gitu. Oke, itu dia tadi 25 fakta cowok yang dibahas di sini dan sepertinya ada beberapa yang dipatahkan ya, yang tidak sesuai menurut kita bertiga tidak sesuai, ada juga yang sesuai gitu. Tapi ya balik lagi, kita manusia mau cewek mau cowok itu beda-beda karakter, beda didikan, beda background, semuanya berbeda. Jadi ya mungkin ada yang seperti ini, kebetulan dia risetnya ketemunya cowok yang seperti ini. Mungkin dia cowoknya dia yang begitu. Mungkin juga gitu, bisa jadi gitu kan. Bisa jadi mungkin yang nulisnya juga cowok, gua nggak ngecek sih tadi. Nah itu kesimpulan dari lo gitu. Ya, jadi intinya adalah gini, kalau gua adalah jangan mengeneralisir cowok, apalagi sampai bilang semua cowok itu sama karena jelas berbeda gitu. Lu Jen? Pada poinnya adalah cowok memiliki kriteria masing-masing, nggak bisa disamakan. Begitu dia milih kriteria dia, terus dia jadi sama dia, berarti itu udah masuk kriteria dia gitu. Jadi nggak bisa dibantah sama cowok lain gitu. Nah,
Terus cowok itu lebih pikir panjang, bener-bener saking panjangnya sampai pusing sendiri kan. Iya. Dan benar tadi cowok itu lebih nahan apa? Godaan. Enggak sih. Nahan untuk cerita gitu. Ya. Nah, jadi buat teman-teman nih sekali lagi nih di highlight ya. Kalau ada cowok udah Mau cerita yang deep, Dengarkan gitu, baik-baik. dengarkan karena nggak Jangan semua cuma orang- dengerin, disimak. Iya, maksud gua nggak semua orang Cowok dia mau cowok bisa. itu bisa cerita Iya. ke seseorang. Iya. Artinya kalau lu diceritain sama dia berarti lu spesial. Betul. Ya, Itu Betul, sih highlightnya ya. Itu dari Betul. gua kesimpulan. Kayak ya kembali lagi. Satu kan memang nggak semua orang kayak tadi bilang sukanya yang cantik gitu-gitu ya kan. Kembali lagi yang kemarin aja viral dikasih produknya milih milih pabriknya ya kan. Jadi nggak bisa. Jadi memang kriteria orang itu. betul. Dan setelah saya selidiki katanya karena pelayanan kayak nyediain kopi, nyuciin baju, itu yang bikin dia suka. Jadi Keibuannya itu ya. enggak, lebih kepada dia nyaman. Ya, Gitu. Jadi buat Anda yang kurang cantik, gak usah minder. Asalkan Anda bisa membuat orang yang Anda taksir nyaman, mungkin Anda masih bisa menang. Iya. Ini motivasi untuk cewek-cewek yang minder. Nah, ini. Betul. Ya, jadi kita walaupun lahir dengan kekurangan, kita bisa memperbaikinya dengan attitude, penampilan, seperti yang tadi kan, Ya. penampilan, attitude, ya itu aja udah. Jangan inilah, kasar katanya Tuhan itu menciptakan kita itu udah paling sempurna menurut desainnya dia lah. Betul. Gak ada lah orang yang gak mungkin inilah, pasti ada kelebihannya masing-masing. Dah, kok jadi ceramah ya? Udah. Ya, oke. Jadi intinya sekali lagi memang secara menurut kita bertiga aja deh, kita bertiga aja bahwa cowok itu memang di awal pasti ngelihat fisik. Tapi fisik ini bisa kalah dengan attitude dan kenyamanan yang kita rasakan gitu. Jadi fisik bukanlah segala-galanya juga sebenarnya buat cowok gitu. Oke lah kalau gitu. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya, sekian obrolan tongkrongan kita. Jadi semoga obrolan ini bermakna di tongkrongan kalian. Ya mungkin bisa dibawa ke tongkrongan Iya. kalian dan ya jadi outing ini tongkrongan kita lah gitu. Tongkrongan kita yang Ya segala macam hal-hal yang dari iya, yang yang viral kita bahas. dan kalian pasti juga punya outing di area di lingkungan kalian gitu dengan tongkrongan kalian sendiri gitu. Jangan lupa like, subscribe, And comment supaya apa Mo? supaya kita cepat kaya. Oke, gua Remo. And gue Jenny. Di belakang ada. Oke. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Sayonara. Happy joy joy.